Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut kita akan coba untuk melakukan tutorial bagaimana melakukan perhitungan untuk varians dan simpangan baku. Jadi di materi yang sudah saya kirim itu kita akan coba menghitung yang namanya simpangan baku atau varians. Jadi silakan dibaca dulu di materinya sambil melihat isi daripada video ini. Kan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa dalam menghitung simpangan baku ataupun varians. Yang pertama adalah simpangan baku itu hampir sama dengan varians, hanya saja bedanya adalah simpangan baku itu merupakan akar daripada varians. Jadi biasanya nanti yang akan dicari dengan menggunakan rumus adalah rumus daripada varian atau yang lebih dikenal dengan S kuadrat. Jadi kalau kita sudah mengetahui nilai daripada S kuadratnya, maka kita akan mengetahui berapa simpangan bakunya. Jadi ada dua cara rekan-rekan mahasiswa dalam menghitung simpangan baku ataupun varians ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan nilai tengah atau yang disebut dengan XI. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata. Jadi semuanya sudah ada di materi yang sudah saya bagikan berserta dengan contoh soal. Berikut ini merupakan contoh soal yang saya ambil dari slide berapa ya? Slide 9. Slide 9, jadi dari contoh soal ini kita akan menggunakan dua perhitungan. Perhitungan pertama adalah dengan menggunakan nilai tengah. Perhitungan kedua yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata. Jadi di slide 9 silakan dicek itu contoh soalnya. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan dengan nilai rata-rata. Apa yang disebut dengan perhitungan dengan menggunakan nilai rata-rata? Berikut kita akan coba. Jadi rumus daripada nilai rata-rata atau simpangan baku maupun varians dengan menggunakan nilai rata-rata itu sudah ada di slide. Jadi ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah frekuensi atau kita singkat dengan menggunakan FI. Jadi ini yang disebut dengan tabel penolong. Jadi tabel penolong ada beberapa hal yang perlu kita harus masukkan. Di antaranya, jadi saya singkat dulu ini biar tabelnya bisa masuk semua. 1, 2, 1, 2, 5, 15, 25, 20, 12 sehingga menghasilkan 80. Saya hanya menggeser ya biar kita cukup untuk membuat tabelnya. Jadi langkah pertama nanti teman-teman harus membuat tabel penolong seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah diperoleh FI, kita akan mencari nilai XI. Kemudian tabel selanjutnya yang akan kita peroleh yaitu XI kurangkan X. Jadi X ini adalah nilai rata-rata, di sana sudah diperoleh nilai rata-ratanya yaitu X atau nilai rata-rata sama dengan 76,66. Pertanyaannya adalah, Pak, dari mana kita memperoleh 76,6 ini? Jadi nilai X atau nilai rata-rata 76,6 ini bukan ketetapan, tapi hasil nilai rata-rata yang kita peroleh setelah kita menghitung gejala pusat. Jadi materi sebelumnya kita sudah menghitung gejala pusat yaitu mean, median, dan modus. Jadi diperoleh dari tabel distribusi frekuensi ini kita memperoleh nilai rata-rata yaitu 76,6. Jadi untuk materi ini saudara-saudara nggak perlu menghitung lagi nilai rata-ratanya, nanti saya akan masukkan seandainya nanti akan ada contoh soal. Yang kedua yaitu XI kalikan X kuadrat. XI kurangkan X yang dikuadratkan. XI atau nilai tengah dikurangkan X yang dikuadratkan. Kemudian selanjutnya yaitu kalikan dengan XI X yang dikuadratkan. Ini ada beberapa tabel penolong atau kolom yang harus saudara-saudara buat
guna mencari daripada nilai varians dengan menggunakan nilai rata-rata. Jadi ada 4 kolom kosong di sini yang harus saudara-saudara isi. Yang pertama adalah XI. Apa itu XI? Jadi di bawah slide yang nomor 10 itu sudah ada keterangannya. Jadi kalau rekan-rekan lupa, sudah ada keterangannya di sana yang sudah jelas terpampang bahwa XI itu terletak di kolom 3. Ini kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi XI itu terletak di kolom 3. Apa itu XI? Yaitu merupakan nilai tengah atau tanda kelas. Bagaimana cara memperolehnya? Sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara memperoleh nilai tengah, tapi saya ulang lagi di sini. Cara mencari nilai tengah adalah batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi 2. 31 ditambah 40 hasilnya 71 dibagi 2, diperolehlah hasil 35,5. Seterusnya 41 tambah 50 91 diperoleh kemudian dibagi 2, hasilnya yaitu 45,5. Seterusnya silakan sama perhitungannya di bawah 55,5, kemudian 65,5, selanjutnya 75,5, lanjut 85,5, kemudian yang terakhir yaitu 95,5. Jadi untuk kolom nomor 3 sudah kita peroleh, yaitu diperolehlah nilai tengah daripada tiap-tiap kelas. Selanjutnya kolom nomor 4. Apa itu kolom nomor 4? Di keterangannya di bawah slide 9 tersebut, slide 10 sudah dijelaskan apa itu kolom 4. Kolom 4 merupakan pengurangan nilai tengah, yaitu kolom 3 dengan nilai rata-rata 76,6. Jadi nilai tengah yang ada di sini itu kita akan kurangkan dengan nilai rata-rata yang sudah ada. Salah satu contohnya nilai kelas 1 nilai tengahnya 35,5 dikurangkan 76,6. Jangan lupa yang kecil dikurangkan dengan yang besar itu hasilnya negatif. 35,5 kurangkan 76,6 itu hasilnya yaitu 41,5. Seterusnya yaitu 45,5 kurangkan 76,6. Ini negatif ya. Negatif 41,5. 45,5 kurangkan 76,5 hasilnya itu 31,1. Ini 341,1. Selanjutnya 55,5 dikurangkan 76,1 yaitu hasilnya min 21,1. 65,5 dikurangkan 75,5 min 11,1. Kemudian 75,5 kurangkan 76,6 hasilnya min 1,1. 85,5 dikurangkan 76,6 8,9. 95,5 dikurangkan jadi 18,9. Oke, sudah diperoleh tabel nomor kolom keempat. Selanjutnya yaitu kolom 5. Apa itu kolom 5? Dibaca lagi di keterangan di bawah, yaitu merupakan kuadran bilangan-bilangan kolom atau yang disebut sebagai perkalian kembar daripada kolom 4 ini. Karena di sini ada kuadran artinya perkalian kembar. Apa yang dimaksud dengan perkalian kembar? Itu kita akan mengalihkan sesamanya. Contohnya di sini, ini kolom 4 ya. Kolom 4 perkalian kembar daripada kolom 4 karena XI kurangkan X ini merupakan kolom 4, hanya saja di kolom 5 ini dia dikuadrankan. Artinya negatif 41,1 itu akan dikalikan dengan negatif 41,1. Sama di bawah negatif 31,1 dikalikan dengan negatif 31,1. Maka diperolehlah hasil bahwa di kolom 5 itu diperoleh 16,89. 1689,21 itu hasil perkaliannya, negatif 41,1 dikalikan negatif 41,1. Selanjutnya 967,21 67,21, lanjut 445,21. Selanjutnya 123,21, lanjut 1,21, 79,21,
357,21. 7,21. Kemudian setelah kita memperoleh hasil, tapi nanti tolong dicek lagi ya. Mungkin ada kekeliruan di sini. 8,9 dikalikan dengan 8,9, saya agak rancu dengan belakang komanya. Nanti tolong dicek lagi, perbaiki. Saya rasa bukan 0,21 karena HP masih digunakan untuk merekam, jadi saya nggak bisa ngitung dulu. Tapi nanti tolong dicek. Yang jelas caranya demikian: 8,9 dikalikan 8,9, 18,9 kalikan 18,9. Hasilnya demikian. Kemudian kita sudah memperoleh kolom 5, selanjutnya itu kolom 6. Apa bedanya? Jadi di kolom 6 ini, di mana kolom 5 hasil keterangannya yaitu merupakan perkalian kolom 2 dengan kolom 5. Jadi kolom 5 ini dikalikan dengan kolom 2. FI dikalikan nilai daripada XI kurangkan X pangkat 2. 1 dikalikan 1689,21, hasilnya yaitu 1689,21 masih. 2 dikalikan 967,21, 1934,42. Selanjutnya 2226,05. Selanjutnya 1848,15. Selanjutnya 30,25. Kemudian 1584,2. Kemudian 4286,552. Jadi demikian untuk tabel penolongnya. Jadi apa sih fungsi daripada tabel penolong ini? Fungsi daripada tabel penolong ini biar saudara-saudara tidak terlalu pusing memikirkan rumus mencari varians yang ada dengan menggunakan nilai rata-rata. Jadi kalau sudah ada diperoleh tabel seperti ini, tabel penolong seperti ini, saudara-saudara hanya fokus ke dua angka untuk dimasukkan ke dalam rumus. Angka apa saja? Yaitu angka daripada penjumlahan kolom 6 ini, yaitu 13,498,80. Jadi hanya dua angka yang saudara-saudara akan perhatikan nanti. Angka penjumlahan yang ini dan angka penjumlahan yang ada di sini. Tinggal saudara-saudara masukkan ke dalam rumus sesuai dengan yang ada di contoh slide 11. Oke, kita hapus. Kita coba ingat. Angkanya itu 3498,80. Kita coba hapus. Hapus saja bagian sininya. Ya, diingat saja angka-angkanya. Oke, kita akan melakukan perhitungannya. Jadi kita hanya fokus ke angka yang terakhir yang tadi. Itu 498. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Apa rumusnya? Yaitu menggunakan nilai rata-rata ini. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI kalikan dengan XI dikurangkan X atau nilai rata-rata pangkat 2. Kemudian dibagi dengan N-1. Pertama, angka yang mana yang akan ada di atas? Jadi rumus-rumus ini udah kehitung di tabel penolong tadi. Yaitu kita akan memasukkan angka 3498,80 itu dibagikan dengan N-1. Mana N? N itu adalah jumlah data ini, jumlah frekuensi. Yaitu 80-1. Sehingga diperolehlah hasil yaitu ini 13 ya, 13.000 13.488,80 dibagikan 80 kurang 1 yaitu 79. Sehingga diperoleh di sini yaitu hasilnya 170,9. Jadi diperolehlah nilai daripada S kuadrat yaitu 170,9.
Ini merupakan nilai daripada S kuadrat atau varians. Tetapi kalau ada yang bertanya berapa nilai simpangan baku atau nilai daripada S-nya, tinggal saudara-saudara rubah. Simpangan baku atau S sama dengan S kuadrat, kuadratnya dipindah menjadi akar 170,9. Sehingga nilai simpangan baku akar dari 170,9 yaitu 13,07. Oke. 13,07. Jadi demikian perhitungan untuk simpangan baku maupun varians dengan menggunakan nilai rata-rata. Nanti di video selanjutnya kita akan melakukan perhitungan simpangan baku atau varians dengan menggunakan nilai tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.